Oke, kita lanjutkan pembahasan persiapan SAT ya. Nomor 8. Planet yang beredar pada orbit A dan orbit B. Oke, kalau menandai seperti ini tuh sebenarnya ada triknya ya guys. Triknya itu biasanya aku ngafalinnya itu dipakai huruf akhir nama planetnya. Jadi pakai nama gini, Me, P, U, Ma, Yu, Sa, U, Nep, gitu ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini kan berarti udah urut. Jadi, ini Merkurius, habis Merkurius itu adalah Venus, ini Bumi, ini Mars. Nah, kita cari jawaban yang Mars itu berarti B sama C. A sama D gak usah kita pilih. Tuh ya. Nah, habis Mars yaitu Jupiter, Saturnus sama Uranus. Nah, berarti jawabannya jelas yang B gitu ya. Gampang banget. Nah, nomor 9 sekarang, fase bulan pertama. Oke, di sini udah jelas ya. Fase bulan pertama ini nggak ada garisnya itu artinya bulannya bulan baru ya. Bulan baru itu disebut sebagai fase bulan pertama. Jadi aku tulis satu aja. Nah, jadi udah ketahuan ya, fase bulan pertama itu bulan nomor satu. Habis bulan pertama, yaitu terjadi bulan sabit. Nah, ini kan kelihatan nih bulannya, bulan sabit. Bulan sabit itu terjadi pada hari keempat. Habis itu bulan apa namanya bulan separuh. Bulan separuh itu terjadi pada hari ke-8. Habis itu bulan cembung. Bulan cembung itu terjadi pada hari ke-11. Habis itu ini bulannya penuh, yaitu bulan purnama, itu terjadi pada hari ke-14. Habis itu bulan cembung lagi. Nah, ini sama ya kayak tadi. Nah, ini terjadi pada hari ke-17. Kemudian bulan apa setengah lagi yaitu terjadi pada hari ke-21. Kemudian bulannya itu ke sabit ya, sabit lagi ya kan. Habis itu kembali ke bulan baru, ya bulan baru atau apa namanya ini, bulan pertama gitu ya. Itu siklus dari fase bulan. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataannya benar tentang peran matahari. Oke, peran matahari selain sebagai penyinaran, yaitu jelas ya, untuk proses fotosintesis. Jadi nomor satu udah benar. Jadi jawaban yang C ini karena nggak ada satunya, udah nggak usah kita pilih. Sinar matahari tidak mempengaruhi suhu lingkungan, sangat mempengaruhi ya. Berarti ini nggak usah kita pilih jawaban yang salah. Yang nomor 3, panas dari matahari membantu hewan berdaya dingin untuk mengatur suhu tubuhnya. Oke, berarti ada 1, 3, 1, 2 itu juga salah. Gak usah kita pilih. 1, 2 udah salah, gak usah kita pilih. Berarti jawabannya adalah A. 5 ini benar kenapa? Mempengaruhi siklus adanya siang dan malam di bumi. Gitu ya. Kemudian yang nomor 11 ini adalah pilihan ganda kompleks. Dua ini merupakan karakteristik makhluk hidup. Karakteristik makhluk hidup udah kita jelaskan pada soal nomor satu tadi. Ini ya, kita pilih karena ini benar memiliki kemampuan untuk bergerak. Berarti jawaban ini benar. Memiliki kemampuan bereproduksi, benar ya. Tidak membutuhkan energi, salah. Memiliki warna, salah. Jadi jawabannya adalah A dan B. Penulisan tata nama ganda atau binominal nomenklatur. Nah, ini terdapat aturan ya guys sebenarnya. Jadi aturan yang pertama yaitu penulisan nama ganda itu huruf kata pertama yaitu dimulai dengan huruf kapital. Kemudian kata yang kedua itu huruf pertamanya itu huruf kecil. Kemudian ini yang pertama itu namanya genus, kemudian ini namanya spesies. Kemudian setelah itu ditulis dengan menggunakan tanda miring bisa, kemudian di garis bawah bisa, tebal juga bisa. Jadi berdasarkan penjelasan yang udah aku jelasin tadi, yang A ini jelas benar ya. Kemudian yang B salah, kenapa? Huruf kedua ini
kata yang kedua itu harusnya hurufnya ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf besar. Ini salah. Yang C ini benar ya. R-nya besar, kemudian selanjutnya itu menggunakan huruf kecil dan ditulis dengan tanda miring. Nomor D ini salah ya, karena nggak ada tanda miring, kemudian garis bawah juga enggak, kemudian apa namanya, huruf tebal juga enggak. Jadi salah. Jawabannya A dan C. Jadi yang benar. Oke, perbedaan ciri khas fauna tipe asiatis dan tipe australis. Nah, fauna tipe asiatis itu biasanya tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah, itu hewan-hewannya jelas kayak harimau, kemudian badak, kemudian ada macan. Jadi, ya kita bisa simpulkan bahwa tipe hewan atau fauna asiatis itu hewan yang menyusui, kemudian yang berukuran besar, ya kan? Kemudian tipe Australis. Nah, tipe Australis ini kayak di Papua, di Timur Timur seperti itu. Jadi contohnya burung cendrawasih, kemudian burung apa namanya? Komodo ya. Itu termasuk Australis. Nah, kita cari nih. Nah, kita cari jawaban yang udah aku jelasin tadi. Yang A, fauna asiatis biasanya ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ini benar ya, guys. Fauna asiatis termasuk hewan seperti kanguru dan kasuari. Salah, kanguru dan kasuari ini termasuk ke dalam Australis. Jadi nggak usah dipilih yang B. Jadi jawabannya salah. Fauna Australis ditemukan di wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Oke, benar ya. C benar. Kemudian yang D, fauna Australis biasanya berupa hewan seperti harimau dan orangutan. Salah. Harimau dan orangutan itu termasuk fauna asiatis. Jadi jawaban yang benar adalah A dan C. Yang nomor 14 ya sekarang. Populasi hewan langka saat ini semakin menurun. Hal ini disebabkan karena kerusakan habitat dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka. Oke, hewan langka itu bisa dilestarikan dengan cara apa? Pelestarian ex situ boleh. Ex situ itu pelestarian di luar habitat asli. Bisa eh, kayak kebun raya, taman Bogor, kebun binatang itu kan termasuk pelestarian ex situ. Berarti dia masuk ya. Kemudian menjadikan habitat hewan langka sebagai kawasan konservasi. Oke, benar ya. Jadi A dan B. Kemudian yang C melakukan eksploitasi. Nah, salah. Ini malah merusak habitatnya si hewan langka tadi. Memperjualbelikan hewan langka juga tidak benar ya. Jadi nggak usah dipilih. C dan D itu salah. Kemudian yang nomor 15, manfaat utama atmosfer bagi bumi. Oke, manfaat atmosfer jelas ya. Yang pertama, menyerap karbon dioksida dari luar angkasa, melindungi bumi dari radiasi matahari. Oke, ini ya. Kalau menyerap karbon dioksida itu salah ya, nggak ada. Mempercepat proses fotosintesis, nggak ada, jelas salah. Melindungi bumi dari benda langit seperti meteor, ini benar. Jadi jawaban yang benar tadi adalah B dan D. Kita lanjut ke tipe soal benar salah ya. Tumbuhan berbiji tertutup berdasarkan kepingnya dibagi menjadi dua, dikotil dan monokotil. Benar atau salah, guys? Oke, jawabannya adalah benar ya. Kemudian yang nomor 17 sekarang. Bunga Rafflesia arnoldi adalah tumbuhan endemik Indonesia berasal dari Pulau Papua. Benar atau salah? Salah ya, guys. Bunga Rafflesia arnoldi itu asalnya dari Bengkulu ya. Jadi kalau Jawa Papua jelas salah. Aku tulis di sini dari Bengkulu. Jadi jawabannya salah ya. Kelompok planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Iyakah? Iya, benar ya. Kalau luar ya grupnya Jupiter, Uranus, Saturnus itu. Terus yang ke-19, asteroid adalah benda angkasa yang berupa pecahan kecil-kecil yang mengelilingi matahari. Jupiter termasuk dalam planet yang terletak dalam lintasan asteroid. Iyakah? Jupiter termasuk lintasannya asteroid?
Salah ya guys ya, Jupiter itu termasuk luar, bukan dalam. Gitu ya. Jupiter itu luar guys, bukan dalam. Bukan dalam ya. Oke. Salah satu pengaruh gerak bulan adalah terjadinya siang dan malam. Benar atau salah? Salah ya. Siang dan malam itu akibat dari rotasi bumi gitu. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan menjodohkan. Nah, ini kita bahas sampai nomor ini aja ya. 25 aja ya guys ya. Memiliki karakteristik eukariotik, berdinding sel, memiliki kloroplas. Nah, ini yang gampang banget, memiliki kloroplas. Klorofil. Klorofil itu dimiliki pada tumbuhan daun. Nah, kita cari yang kaitannya sama daun. Daun itu termasuk jenis plantae. Plantae itu termasuk tumbuhan. Jadi jawabannya jelas yang E. Tubuh pipih, lubang, lubang memiliki lubang anus mulut yang sama, jelas ya, cacing planaria. Cacing planaria kan disimbolkan dengan tubuh yang pipih. Berarti jawabannya adalah yang A. Prokariotik tidak memiliki organel, mikrokospis, uniseluler atau multiseluler. Itu apa guys? Yang nomor 23. 23 adalah Monera, jelas banget ya. Monera itu ciri khasnya ini, mikroskopis dan prokariotik yang mudah dihafal. Jadi jawabannya adalah B. Nah, lihat di sini. Ini adalah burung yang memakan hewan lain. Nah, termasuk apa? Predator ya. Predator itu sama aja kayak predasi. Jadi jawabannya adalah kita pilih yang C. Jadi yang belum, tata surya memiliki cincin, jelas banget ya guys, Saturnus. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu pembahasan ya, pembahasan PAT IPA SMP kelas 7. Semoga yang menonton ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.